Halo guys, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Kurung Gaming. Di konten kali ini Bang Kurung mau bahas tentang event terbaru atau musim terbaru. Oh, apa aja ya yang penting buat kalian yang baru main terutama, atau yang masih pemula. Jadi di musim ini benar-benar musim yang baru ya. Apalagi berbarengan dengan event 22 di server lawas ya, mungkin di server old ya. Jadi kita lihat dulu gimana nih season baru ini, apa aja deh yang penting buat kalian untuk dikerjain ya. Nah, kita lihat dulu apa ya, perang kecerdikan atau musim baru kita. Nah, di sini kita ada login musim ya. Di sini kalian bisa klaim-klaim harian, satu hari bisa klaim-klaim reward lumayan nih. Ada pos hero, buat gacha tunggangan 22, dadu buat hero 22. Dan ini guys, nah ini eksekusi ini penting banget buat kalian yang mau nuker hero 20 ya khususnya ya. Jadi seperti itu. Di login musim sudah kita tiket perang. Nah, kita lihat dulu di sini ada senjata Wang Yengjing ya, sesuai dengan pengumuman Bang Kurung Gaming di 1 minggu yang lalu. Kita post di TikTok dan post di YouTube ya, short ya. Wang Yengjing bakal dapat senjatanya. Apakah dia bakal awakening? I don't know. Kita lihat aja nanti. Nah, bingkinya seperti apa? Nah, kita tengok guys. Oke. Kita pelajarin pelan-pelan aja di sini, kita terangin pelan-pelan buat para newbie. Nah, lumayan lah ya. Dan berhubung ini belum langganan, kita tengok pula itunya. Ini ya. Bentar ya, yang mana ya? Nah, yang ini guys. Musim baru. Gambarnya kayak gold ya, kayak gold yang skin basic gak sih? Nah, bener. Ini yang nah, kayak gini guys. Kita kalau mencet seperti ini. Nah, keluar bintang-bintang kayak gitu ya. Habis itu kita bahas lagi tentang border ketika kita ngetik. Border ketika kita ngetik seperti ini. Agak gimana menurut kalian? Agak kurang ya. Dari segi warna sih boleh, tapi kurang ramai bos. Mendingan yang ini, yang merah sama yang ini. Ini ramai dia, unik gitu loh guys. Warnanya unik. Ini sih bagus guys. Ini bagus. Ini kurang kayaknya. Kayak biru doang gitu kan. Kurang ramai kan. Nah, kayak gini warnanya. Kurang sih menurutku. Lebih baik ini, merah ini. Merah sama yang ini guys. Nah, yang ungu ini keren. Kurang sih menurutku guys ya, warnanya kayak biru gimana gitu, kayak biru-biru galaksi ya kan. Nah, mungkin dari situ aja kita bahas eventnya. Dan kita bahas lagi tentang tiket musim perangnya ya. Tadi ya, ini harganya itu di sini itu 750-an. Di sini cuma 250.000. Kita mendapatkan ini udah mantep. Kalau pengen mendapatkan senjatanya ini kita bayar 750.000. Dan seperti apa? Seperti apa guys? Senjatanya seperti apa? Nah, kita lihat ya guys ya. Coba kita lihat. Di manakah itu? Widih. Menurut kalian gimana bro? Bagus apa enggak? Nah, kalau menurutku sih bagus. Masalah tampilan sih bagus guys. Ada kayak bintang-bintang jatuh gitu ya. Ada efek-efeknya biru-biru gitu seperti galaksi, seperti Zochi enggak sih guys? Yang di tengah ini seperti Zochi enggak menurut kalian? Nah, kayak gitu ya. Seperti Zochi gitu kan. Tengah-tengahnya Zochi tuh guys, yang ada bulat-bulatnya. Tapi dari segi hero kan si Hua Yang ini kan belum meta ya, intinya jarang banget dipakai Supreme.
atau jarang banget dipakai PvP. Mungkin PvP masih ya. Tapi kalau dipakai seperti barisan kan belum ya. Jadi kayak kurang meta gitu ya sih. Mungkin kalau yang meta itu mungkin si hero Gojia dikasih bagus. Habis itu Lumeng bagus, Lumeng itu masih masuk akal lah ya, dikasih Yaksu masih lumayan lah ya, dikasih senjata pas ya. Next kita dapat di tantangan kehormatan, dan di season kali ini kita mendapatkan 6 kali season ya. Nah 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan top 100-nya itu dapat 1280 giok ya. Jadi buat kalian yang fair to play sangat penting sekali, karena di event kali ini developer benar-benar menyediakan wadah buat fair to play buat dapetin giok. Kita tabung sampai 6 kali dapat 6 ribuan loh. 6 ribu 7 ribuan lah ya. 7 ribu lah ya guys, 7 ribu berapa gitu ya. Nah kita hitung 1000 aja lah, 1000 berarti 6000 belum nanti di hadiah ini. Nah poin hadiah yang udah diklaim 1, 2, 3 300 giok, jadi sekitar 6000 sekian lah ya. Lumayan buat fair to play, buat tabung giok, buat buka hero 22 itu sangat lumayan sekali ya. Jadi buat kalian mungkin harus kerjain ini sih. Tapi di tantangan kehormatan ini beda dengan Warrior Rampage. Bedanya apa? Ini Bang Guru jelasin ya. Di tantangan kehormatan ini atau Glory Trial, dia itu dengan hero-hero tertentu guys. Yang main ini cuma server old doang. 169, 250, S1. Nggak ada yang 450 gitu loh. 450, 477 nggak ada. Server tua semua. Karena apa? Hero-nya itu udah disediain gitu loh. Hanya hero-hero tertentu guys. Contoh kayak gini. Nah ada Lubu pasti fix, ada SSX, ada Caco yang awakening minimal sama Luxun. Nah kayak gitu. Formasi hero-nya itu sangat gimana ya, sangat tidak masuk akal buat server baru. Jadi hanya hero-hero tertentu guys gitu. Jadi kurang aja sih ya. Coba kita main ya. Coba kita main ya guys ya. Coba kita mainin ya, oke. Coba kita mainin guys. Nah contohnya seperti itulah ya. Hero-hero tertentu banget yang bisa buat matiin hero, atau apalagi 66 kayak gini ya. Apalagi mendapatkan skor 67 itu ada hero guys, ada hero paling tertentu ya menurutku ya. Jadi beda banget sama event yang sebelah gitu loh. Nah mungkin segitu saja tantangan kehormatan, dan sekarang kita akan bahas tentang hancur binasa atau Warrior Rampage. Nah di Warrior Rampage ini semua kalangan server muda, server tua itu bisa partisipasi guys. Apalagi sampai mengambil rank 1, 2, 3, 50, 10 besar, 100 besar. Nah server muda pun bisa. Nah contoh nih 408 ya kan. Habis itu kita lihat lagi di bawah 400, 450, 453. Habis apa lagi ya? 425, 462, 469. Nah kan semua bisa berpartisipasi. Server muda, server old itu bisa guys. Server udah lama bisa, semuanya bisa. Dan dikasih dengan hero yang udah dikasih sama developer dengan hero yang seperti ini. Jadi buat kalian mungkin ada trik atau yang udah lebih jago mahir di server muda pun bisa ikut guys, bisa mendapatkan top rank 1 atau gimana ya kan. Bisa top rank 10, bisa dapetin giok yang lebih banyak dari event ini. Sama aja event ini di season ini ada 6, yaitu situasi telak, pertarungan darah 2, 3, 4, 5, 6.
6 kali juga dan mendapatkan sekitar 6.000 gioan lah ya. Kalau dihitung dari 100 top 100 ya. Kalau dihitung dari top 100-nya itu dapat sekitar 6 ribuan lah ya. Kita konversikan sebagai 1000 giok. Nah, jadi lumayan banget lah ya buat fair to play, apalagi yang mau open 22 ya kan, harus mengikuti event ini guys. Dan Bang Krung buka open joki buat event ini, bisa kalian cek di TikTok atau di postingan YouTube Bang Krung ya. Mungkin buat subscriber baru belum tahu, oh gimana sih Bang, gimana sih. Nah, kalian bisa konsultasi kepada Bang Krung, mungkin aku bisa membantu. Dan kita akan melakukan giveaway ya buat kalian yang udah subscribe YouTube Bang Krung, Krung Gaming terutama. Aku bakal ngadain giveaway di video kali ini. Komen yang semenarik-menariknya bakal aku pilih 2 akun buat top 100-nya Hancur Binasa. Jadi aku pilih komen kalian yang paling menarik, yang membangun channel ini. Aku pilih 2. Itu pun random ya. Aku nggak pilih kasih atau gimana. Bakal aku pilih dengan komentar terbaik 100 top di Hancur Binasa. 2 akun aku pusing langsung sekalian. Oke. Jadi kalian harus maksimalin dulu hero-nya guys. Kalian harus maksimalin hero, terutama Shenji dan SSX. Oke. Aku requestnya itu. Mungkin kalian bakal paham lah ya tentang Bang Krung. Oke. Komen semenarik-menariknya bakal aku pilih 2 akun buat top 100 top Hancur Binasa. Jadi pantengin terus lah ya channel Bang Krung. Jangan lupa komen, subscribe, like. Itu sangat penting buat aku guys. Oke. Aku berbaik hati juga kepada kalian. Nggak hanya joki, nggak hanya jual akun atau gimana. Aku bakal ngelakuin giveaway. Ya mungkin nggak banyak tapi bermanfaat buat kalian lah ya. Jadi eventnya kayak gini lah guys ya. Nah, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hero. Oke. Buat kalian yang bener-bener nabung giok harus mengikuti event ini bro. Jadi manfaatin lah ya. Developer udah baik, udah nggak pelit tentang giok. Mungkin kalian bisa nabung. Oke. Nah, kita lihat lagi guys. Kita lihat titel baru kita yang udah ngumpulin 6 medal. 6 medal berturut-turut. Kita bakal lihat apa aja sih yang didapat. Nah, gioknya 2380, lumayan banget ya kan. Habis itu top hero, post hero 160. Giok 11.000. Titelnya ngeri kali, biru-biru petir ya. Perang kecerdikan, yaitu berlambangkan dengan apa? Melambangkan si Zhuge yang ahli strategi mungkin ya. Dan ini bordernya guys. Lah, kalian harus dapetin sih. Oke, caranya gimana bang? Nah, caranya kita harus nge-push PVP sampai platinum, supremasi platinum, dan event tambahannya itu labirin Joji plus maniak bertarung atau maniak bertarung itu apa guys? Ya maniak bertarung ya, combat mania. Oke, combat mania. Kalian harus ngelakuin 3-tiganya itu dalam waktu 1 bulan. Kalian langsung dapat klaim ini. Nah, jadi kita 2 minggu itu kan 3 event, yaitu HPVP, supremasi, dan hancur bina combat mania, yaitu mania bertarung. Nah itu 3 kan, keisi semua 3. Di minggu berikutnya 2 minggu lagi itu PVP Supreme sama labirin Joji. Kalian push 3-tiganya pasti akan dapat langsung klaim ini. Nggak pakai lama, nggak pakai cincong ya kan, langsung buka. Oke. Next yaitu duel puncak, turnamen besok ya kan, perlombaan agung, kejuaraan, seperti itulah ya, seperti biasanya. Dan di konten kali ini Bang Krung bakal bahas tentang event 22 ya, oke. Yaitu adalah tipuan dunia. Kalian pasti udah pada tahu ya. Kalian pasti udah pada tahu kan event 22 kayak gimana, mahal. Dan kita harus bisa pilih hero ya sesuai kebutuhan juga, bisa kan. Kalian bisa hero Shimahi, Sunce, dan lain-lain, Macau. Kalian bisa pilih sendiri hero kesukaan kalian. Nah itu kayak gini lah ya, bagus kan animasinya kan.
星云图光，飞腾于宇宙之间。 Mahal guys, fiturnya mahal, 纵横四海，可以世 sistem gacha juga mahal kali, efeknya juga mahal. Nah, rugi banget ya kan, dapatnya itu Zhongjuo, Xiaodun kayak gini. Padahal kita tuh mahal-mahal loh gacha seperti ini guys. Nah, oke. Dan kita akan baca patch terbaru kita ya di sini. Apa aja sih bang update-nya? Nah, kita bakal baca. Yang pertama aku bakal bahas tentang hero yang di buff ya. Hero yang di buff apa aja aku bakal bahas di sini. Nih, bisa dibawa guys. Biasanya tuh dibawa dia. Nah, penyesuaian keseimbangan arena adil, mana yang bertarung. Waduh, ternyata developer mendengarkan kita ya anjir, mendengarkan suara kita, terutama user Macau ya. Ya buat kalian berbahagialah, udah di buff tapi ada kekurangannya, nggak di penantang dan supremasi, ternyata di maniak bertarung. Gimana tuh guys? Menurut kalian berguna nggak di maniak bertarung? Aduh, aku kira di PvP penantang guys, ternyata di maniak bertarung loh. Tapi ya is okay lah ya, mungkin the nextnya developer bakal dengerin kita lagi di PvP dan supremasi ya. Tolong ya developer, tolong di buff lah ya hero Macau ya, soalnya banyak peminat nih guys, banyak peminatnya tapi tipis hero nya itu. Nah, sesuai kan kita, sesuai requestan kita kan, sebelum HP 25%, sekarang 35%, plus dev 5% loh. Itu lumayan banget guys buat kalian. Apalagi di supremasi itu bakal OP sih dia. Bakal OP banget sih itu guys, sumpah. Tapi sayang banget di penantang cuma Zhang Liao. Dan kedua Zuganya memang sebelum ini attack-nya kurang ya, di maniak bertarung kurang banget. Beda banget sama di supremasi dan PvP. Jadi mungkin yang dulunya itu di buff dikurangi di nerf 20%, sekarang dikurangi lagi 10%. Jadi yang 10% kembali. Jadi sekarang ini 10% aja ya di nerf gitu, sama dev dikurangi 5%. Ya sedikit sakit lah ya, berimpact juga gitu loh. Ya bagus ya, disyukurin aja lah ya, daripada nggak di buff. Ya, dan Zhang Liao ini makin sakit bro. Sebelumnya ini 5%, attack-nya 5%, sekarang jadi 10%. Dev-nya 10 udah ini ya, udah sesuai ya, udah sama yang kayak kemarin ya, sama HP-nya ya. Berarti attack-nya ini tambahin 5% doang, gila. Ini bakal OP banget di turnamen besok, apalagi di Apex Showdown. Pasti bakal meta. Ya kita lihat aja lah ya, mungkin besok gimana ceritanya ya, bakal dipakai atau enggak gitu loh. Pasti menurutku sih dipakai letnan atau pakai ini guys, jenderal kayak kalau nggak salah. Zhang Liao masih bagus lah ya. Sekarang kan masih OP-OP-nya di PvP kan. Ini metode login di Google telah dinonaktifkan. Jenderal yang sebelum melakukan upgrade akun NT dapat mengikuti instruksi perbarui akun dalam game. Dalam game akan dihilangkan kedepannya, mohon perbarui menjadi akun NT secepat mungkin. Jika guys ya, yang belum, terutama yang belum mengaitkan NT, tolong ya ini ya, email layanan ini DL2 New Tips. Buat kalian yang belum ke NT, langsung aja guys, langsung email aja ini guys. Kendala kalian apa? Kenapa kok belum bisa di NT-in? Kalian langsung email aja di ini dl2@newtapsgames.com. Mungkin keluhan dari customer atau dari pelanggan, dari newbie, dari seluruh player yang bermasalah di akun NT, mungkin bisa cek hubungin email ini guys. Nah, next ya, info server terbaru, server 473, cepet banget, catatan perang namanya. Dia bakal rilis di tanggal 3 besok jam 10. Buat kalian yang baru main atau pengen pindah server ya, ini alternatifnya jam 10 besok kalian bakal dibukain server baru sama developer. Mungkin kalian bisa langsung buat di sana.
Nah ini penting ini guys. Pernyataan operasi adil dilarang secara keras menggunakan plugin, akselerator atau dalam pihak ketiga lain dalam merusak keadilan dalam game. Ini penting ini bro. Dilarang melakukan segala bentuk transfer atau pengalihan akun. Waduh ini kayak ini ya, melakukan usaha di saluran. Waduh, gila ini buat kalian yang top up-nya di apa ilegal ini guys, dilarang secara keras melakukan top up secara saluran yang tidak resmi maupun pihak ketiga. Gila sekarang kayak ML juga ya. Kalau semisal kita nggak top up di DL nya, kita dapat dibekukan guys akun kita guys, dan menyita pendapatan ilegal dan memblokir akun game secara permanen tergantung tingkatan dan jumlah pelanggaran yang dilakukan. Aduh, ini kayak ML juga mari-mari ini guys. ML kan masalah diamond, ini masalah top up anjir. Jadi kalau kalian yang top up di ilegal, hati-hati juga ya. Pihak developer bakal membekukan akun game dan memblokir akun secara permanen tergantung pada tingkatan dan jumlah pelanggaran yang dilakukan. Aduh, ini untuk perilaku jahat yang keempat. Yang kedua ya, untuk perilaku jahat muncul di arena fair sebagai berikut: secara sengaja fading AFK menyerah, meningkatkan kehilangan poin dengan sengaja, dan tindakan lain mempengaruhi keadaan permainan. Perilaku apapun yang bersifat mengiklankan, penipu, meningkatkan penyiaran, memberi nama kata yang terkait dengan iklan, dan menggunakan daftar peringkat untuk produk keragaman ilegal di obrolan publik berganti ini kami dapat mengambil tindakan seperti membisukan, melarang peringkat pada daftar pelarang PVP, menangguhkan akun. Aduh kayak ML juga mari-mari kayak gini guys. Gimana tuh? Waduh, pokoknya yang melanggar AFK di Supreme atau PVP itu bakal kayak di kayak ML guys, gak bisa ranked, gak bisa PVP gitu dalam waktu tertentu gitu loh. Ini wah kayak ketat gitu guys. Dinasti Legend 2 akan selalu bersikeras memastikan lingkungan bermain yang adil dan tertib serta memastikan keamanan aset game para pemain. Gila. Top up, segala bentuk transfer atau pengalihan akun. Ya intinya yang penting ini ya guys ya. Yang top up sama berkata kotor dan AFK ya di arena adil ya, itu ya yang penting ya. Jadi segitu saja dari Bang Krung. Mungkin kalian mau lanjut kerja atau lanjut beraktivitas. Selamat pagi guys, see you next game.